Oke, selamat malam semuanya. Malam. Baby sudah siap? Dasar sudah ada ya. Oke. Baik, saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kekasih jiwa kami, kembali kami menghadap hadirat-Mu, menandai segala berkat dan pertolongan-Mu yang selalu nyata dalam langkah kehidupan kami. Di mana nyata kasih-Mu Tuhan, Kau telah menyertai kami selama 1 hari lamanya. Bapa di surga, pada saat ini kami memulai ibadah ini, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu bisa kami pergunakan untuk pedoman bagi langkah kehidupan kami. Bapa di surga, berkatilah juga Esa yang akan memberitakan firman-Mu ini. Bapa di surga, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada renungan malam kita hari ini, bahan bacaan yang akan kita baca pada malam hari ini adalah yang diambil dari Markus 8 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yesus memberi makan 4.000 orang. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikian firman Tuhan. Renungan kita pada malam hari ini berjudul Hati yang Digerakkan untuk Berbagi. Sukacita dapat membuat seseorang tidak merasakan lelah, bahkan sekalipun dalam situasi yang sulit. Seperti dalam bacaan kita tadi, mereka memiliki makanan yang sedikit, tapi saat hatinya bahagia, mereka masih merasa cukup. Begitu juga saat seseorang merasa bahagia berkumpul di suatu tempat dengan orang-orang yang membuat mereka bahagia tentunya. Seseorang tersebut akan nyaman berada di dalam tempat tersebut. Dan pada bacaan kita hari ini diceritakan bahwa sudah 3 hari orang banyak itu mengikuti Tuhan Yesus, dan rupanya mereka sudah kehabisan makanan. Sementara rumah mereka makin jauh jaraknya karena terus mengikuti perjalanan Tuhan Yesus. Tentu mereka bertahan sampai sedemikian karena orang banyak itu menemukan sebuah kebahagiaan melalui pengajaran dan mujizat yang dilakukan Yesus.
Setelah semakin jauh berjalan, bekal mereka habis. Tetapi melihat kerinduan orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Karena itu ia menanyakan kepada murid-muridnya akan persediaan makan yang masih mereka miliki. Tetapi yang mereka masih punyai hanya 7 roti dan beberapa ikan saja. Murid-murid berpikir persediaan itu tidak mungkin cukup untuk orang banyak yang mengikuti Yesus. Tapi Yesus mengucap syukur atas 7 roti dan beberapa ikan tersebut, dan lalu memecah-mecahkannya dan menyuruh muridnya untuk membagikannya kepada orang banyak hingga mereka makan sampai kenyang. Dan bahkan roti-roti dan ikan tersebut masih sisa 7 bakul. Sebuah pepatah kuno di kalangan kaum Puritan mengatakan roti bersama firman Tuhan adalah makanan yang baik. Oleh karena itu, tetaplah berbagi dalam hidup anugerah Tuhan. Percayalah bahwa saat Tuhan bersama-sama dengan kita, kebahagiaan akan menyertai kita. Walaupun kita dalam kesusahan, seperti dalam bacaan kita memiliki persediaan makanan yang kurang, tapi kita masih tetap bisa makan karena Tuhan selalu menyertai kita. Sama seperti dalam bacaan kita, mereka hanya memiliki 7 roti saja dan mereka bisa dihitung 4.000 orang yang mengikuti Yesus. Tapi 4.000 orang itu tidak kekurangan makanan karena ada Tuhan menyertai mereka dan memberkati 7 roti dan ikan-ikan yang ada. Dan untuk itu juga kita belajar bahwa kebahagiaan Tuhan yang kita rasakan juga harus dirasakan juga oleh orang lain. Dari pernyataan Tuhan tadi bahwa berkat yang Ia limpahkan kepada kita juga harus dibagikan kepada orang-orang lain. 7 roti tersebut dipecah-pecahkan untuk dibagi-bagikan. Jadi saat kita mendapatkan suatu kebahagiaan, kita boleh untuk membagikan kebahagiaan tersebut kepada orang lain, supaya orang lain juga merasakan kebahagiaan yang sama, dan kita menjadi uluran tangan dari atau jadi penghubung berkat Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi gerakanlah hati kita untuk selalu menghayati bahwa segala yang kita miliki adalah berkat Tuhan yang membahagiakan, yang perlu dirasakan orang lain dalam kasih Tuhan. Amin. Mungkin ada tambahan dari Pak Pendeta. Terima kasih, Esar. Ya, jadi belas kasihanlah yang menggerakkan kita untuk berbagi kasih, bukan apa yang ada pada kita. Sekira itu pesan yang luar biasa. Mau rakapitu bale, itu roti. Injil Matius dan Markus berbicara tentang 7 ikan, kalau Lukas 5 roti dan 2 ikan. Tapi itu bukan hal yang penting yang mau disampaikan. Yang paling penting adalah belas kasihan Yesus, dan apa yang ada pada kita itu ketika digerakkan oleh belas kasihan itu akan menjadi kelimpahan. Belas kasihan itu kekuatan yang digerakkan oleh sebuah kesadaran iman
yang kemudian mewujud dalam tindakan yang luar biasa. Ya, jadi lemah lembut, belas kasihan itu bukan sikap kita tidak berdaya, tapi justru sebaliknya. Hanya orang yang memiliki iman yang kuat, yang kemudian akan memiliki kepekaan terhadap kondisi-kondisi yang ada di sekitarnya. Ya, jadi belas kasihan itu akan menggerakkan kita, dan apapun yang ada pada kita itu bisa dibuat Tuhan lebih. Kehidupan gereja yang harus dihidupi, belas kasihan Yesus. Jangan salah bahwa sekali lagi dalam keterbatasan jumlah itu 7 itu bisa lebih 7 bakul. Bahwa banyak hal yang bisa Tuhan nyatakan bagi kita dalam ketulusan hati untuk hidup berbagi, tergerak mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati anak kita Esar dalam masa muda juga dalam pendidikan. Perintah baru, saya kira ini respon kita untuk menjalani keberimanan kita, bagaimana kita harus hidup mengasihi satu dengan yang lain. Baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihimu, sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi, sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Protes. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihimu, sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi, sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah, dan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami ucap syukur malam hari ini Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan, atas berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini boleh kami lalui dalam penyertaan Tuhan. Dan malam hari ini kami bersyukur boleh beribadah kembali, bersekutu, memuji muliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh mengingatkan kami untuk senantiasa saling mengasihi, untuk memiliki belas kasihan, untuk saling berbagi dengan sesama kami,
yang berkekurangan menjadi saluran berkat buat orang lain. Bapa di surga, kami berdoa buat saudara kami Esar yang telah Tuhan pakai untuk memberitakan firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan terus perlengkapi, Tuhan sertai di dalam masa mudanya, di dalam pendidikan. Tuhan berikan hikmat dan kecerdasan, biarlah boleh menyelesaikan pendidikannya dengan hasil yang baik yang bisa diraih. Bapa di sorga, malam hari ini kami datang berdoa untuk keluarga-keluarga kami, sahabat-sahabat kami, dimanapun mereka berada, yang jauh terpisah dari kami. Tuhan senantiasa memeliharakan kehidupan mereka, mencurahkan berkat-berkat Tuhan, biarlah mereka senantiasa hidup dalam kebahagiaan, dalam sukacita yang asalnya daripada-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk kami semua, segenap jemaat-Mu Tuhan, yang ada di Sukabumi dalam segala keberadaan kami, dalam setiap aktivitas kami, dalam pekerjaan kami, di tempat kerja maupun di rumah. Tuhan senantiasa melindungi kami, menyertai kami, memberkati apa yang kami kerjakan, sekecil apapun yang kami lakukan Tuhan, biarlah semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Tuhan dalam tugas pelayanan di Jemaat Sukabumi. Tuhan kiranya terus memperlengkapi hamba-Mu Tuhan, dan baik di dalam pelayanan, di dalam kehidupan keluarga yang saat ini terpisah dari anak-anak, tapi kami akan dan percaya bahwa walaupun berjauhan, tetapi senantiasa satu di dalam doa dan pengharapan hanya kepada-Mu. Berkati juga dalam pendidikannya ya Tuhan. Tuhan cukupkan segala sarana, biaya yang dibutuhkan, baik secara langsung maupun lewat orang-orang yang Tuhan pakai menjadi saluran berkat untuk mendukung, menopang Bapak Pendeta dalam menempuh pendidikan. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam situasi saat ini yang masih dalam kondisi sulit sebagai dampak pandemi COVID. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami, berikan hikmat, kecerdasan dalam mengambil keputusan yang terbaik untuk boleh membawa bangsa ini keluar dari kesulitan yang saat ini dihadapi. Tuhan berkati semua dokter, perawat yang membantu para pasien, menolong para pasien yang terkena COVID. Tuhan berikan kesabaran, ketekunan, dan sukacita dalam melaksanakan tugas melayani masyarakat. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena COVID. Tuhan berkati setiap obat yang dimakan, yang diminum, dan dengan pendampingan dari keluarga dan juga dari doa saudara-saudara,
boleh sembuh, boleh memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua kegiatan pelayanan di dalam jemaat kami maupun di tingkat klasis, di BPS, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat kegiatan pendewasaan, pemahaman tata gereja Toraja yang akan dilaksanakan mulai tanggal 8 Agustus sampai 3 Oktober Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati pembicara maupun peserta yang akan ikut kegiatan tersebut. Berkati semua sarana yang dibutuhkan, biarlah boleh berjalan dengan baik untuk memperlengkapi umat-umat-Mu dalam memahami pengakuan Gereja Toraja. Bapa di sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang terus memeliharakan kehidupan kami, memberikan berkat-berkat yang berlimpah atas kami, melampaui apa yang dapat kami pikirkan dan kami doakan ya Tuhan. In doa kami Tuhan, sambut dan sempurnakan, semuanya kami bawa kepadamu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Adit sudah doakan kita juga untuk pelayanan anak kita Esar. Oke, mungkin itu. Kita berharap kita semua tetap sehat.